Lalu ada Keanu Aska, ini bintang cilik kita, sini Keanu. Mana? Oh, putrinya nggak info ya di film. Mau dipantu sama mama? Oke, nggak mau. Oke, Hana Saraswati ada di mana? Itu. Ada juga Bapak Farel Diva Brahmana. Terima kasih Mas Farel. Oke. Baiklah, ada mikrofonnya sudah. Film Kiblat ini film yang sangat berarti buat kami karena di develop yang lumayan panjang ya, Le. Ini ceritanya dari tim Rio Picture dan Gerald, halo. Kami menggodok satu cerita yang memang belum ada dan berbeda dari film-film horor yang belum ada, yang sudah ada saat ini. Lalu kami ngobrol Gerald, tim kreatif dan Lele, kira-kira untuk film selanjutnya apa yang akan kami angkat gitu. Setelah Sosok Ketiga kemarin mencapai 1,1 juta penonton, berarti tantangannya lebih lagi untuk menghadirkan film horor yang berkualitas. Lalu kami coba mencari apa saja yang lagi ramai dibicarakan oleh masyarakat di Indonesia saat ini. Yang pertama ada penggandaan uang, pesugihan, pengobatan alternatif. Itu yang kami godok lalu membuat jadi satu cerita utuh. Lalu Lele yang menulis, lalu siapa kira-kira sutradaranya yang akan menyutradarai film kami. Kita ngobrol-ngobrol ya Le, lalu ketemulah sama Mas Bobby yang sangat luar biasa. Wah, begitu review filmnya, saya nggak nyangka filmnya sebagus itu Mas. Wah, makasih banget, timnya sangat-sangat luar biasa. Kami, menurut kami ini pencapaian yang sangat luar biasa, begitu kami bisa membuat film yang sangat bagus. Mas Agung ini kan bukan film pertamanya Leo Picture, sebelum ini udah sukses ya. Sosok Ketiga, luar biasa. Main ya Cis ya? Nonton saya. Oh iya, kenapa? Nonton. Kamu jadi sosok keempat soalnya? Jangan dong. Oke. Sebenarnya enggak, abis Kiblat tayang, kami juga sekarang lagi masuk editing, judulnya Bila Esok Ibu Tiada, itu film drama lagi. Kembali ke film drama lagi. Ya, oke. Ya, terima kasih sudah hadir di tengah-tengah bulan puasa. Terima kasih banyak Mas Agung, Mas Bobby. Aku terharu loh lihat trailernya. Jadi Kiblat ini seperti yang waktu itu Mas Agung datang dengan, lalu kita punya idenya dari mahasiswa saya Gerald Mahir. Asik, langsung ngomong ya. Saya dosen di sini. Jadi kayak pas dapat ide dari Gerald, wah saya sebagai dosen kayak ya bisa memberikan ide itu. Tapi harus saya menulisnya karena saya dosen, dia mahasiswa, oke? Nah, jadi habis itu Mas Agung bilang, Lele mau nggak kita develop bareng-bareng? Mau lah gitu. Ini satu ide yang buat aku menarik banget ya kan. Aku selalu dapat pesan sama bapakku kalau bikin film mau itu genrenya horor, terus habis itu ada religinya, jadikan ini bagian dari dakwah. Jadi semoga film Kiblat ini bukan menakut-nakuti untuk sholat, justru ada satu hal yang membuat kita jadi menguatkan iman bukan hanya percaya sama manusia, tapi ada kepercayaan yang harus lebih besar, yaitu kepercayaan sama Allah sama Rasulnya gitu. Jadi makanya kenapa aku mau langsung mengiyakan Kiblat ini, dan habis itu ditemui sama Bobby, nanti tantangan tersendiri gimana mendirect horor Islam padahal nonis. Tapi kayak ketemu sama Bobby ini luar biasa banget karena kita sudah berteman lama, jadi ini kayak reunian ya Bob. Gitu sih, jadi aku happy banget ngedevelop film Kiblat ini. Mas Bobby, ini gila semua castingnya keren-keren. Gimana sih? Itu ada Dennis yang tiba-tiba keluar dari comfort zone-nya. Apa gitu. Ada Yasmin all out banget, Yasmin kemana? Oke, pertama saya senang banget bisa terlibat di film ini karena pas pertama kali diajak meeting juga, diajak ceritain sama Saling Lele juga Kiblat secara premis itu sudah menarik banget, bahkan belum sampai ke masuk ke skenario ya gitu, tentang Kiblat, tentang makna yang bisa
kita maknai sebagai demokratis dan provokatif berkiblat gitu arah. Terus terlebih ketika kita diskusi banyak sampai akhirnya selalu dari draft ke draft kita berdiskusi sampai akhirnya jadi itu buat saya semacam dapat cerita yang bagus tuh pastinya seneng ya sebagai sutradara. Terus akhirnya pas diskus pemain juga saya banyak dibantu sama Mas Agung tentu saja berdiskusi banyak. Akhirnya dapat teman-teman yang luar biasa yang di belakang saya ini yang main. Ini sebenarnya pertama kali kayaknya saya kerja sama semuanya deh ya. Iya deh. Bahkan Bani. Ya baru pertama kali kenal. Tapi emang seneng sih karena teman-teman juga saling membuka hati untuk kerjasama. Saya tuh orangnya seneng ngobrol sebenarnya. Bahkan di set mau reading gitu, kenalan, ngobrol jadi temennya gitu. Jangan takut deh sama aku gitu. Jangan. Teman-teman salah ya karena yang udah berapa kali respon sama aku pasti kan tahu hubunganku sama para aktor itu selalu dekat gitu. Nah kebetulan teman-teman yang main kiblat juga seru banget karena kita syutingnya juga di luar kota, Jogja di tempat, dan Jogjanya juga bukan di kota gitu, jadi kita di beberapa kabupaten. Iya di beberapa kabupaten, jadi kadang-kadang kehujanan bareng yang kita nggak bisa gimana nih mau keluar dari mana ya di goa gitu. Emang harus saling ini sih karena kita berproses bareng, seru sih. Aku senang sekali dan melihat hasilnya saya sangat puas dan berterima kasih sama hasil kerja keras teman-teman semua ya. Hai semuanya. Hai. Hai Dennis. Ya jadi ini film horor pertama aku dan jujur waktu pertama kali mau ambil project ini aku nervous banget, sampai sekarang pun aku masih nervous banget karena dari awal reading udah dikasih tahu sama Mas Agung sama Mas Bobby, Yasmin nanti kalau syuting horor tuh emosinya harus beberapa kali lipat lebih intens, harus bisa kelihatan dari raut wajahnya lebih intens, sedangkan aku belum terbiasa dengan itu, jadi aku udah nervous from the start gitu. Sampai akhirnya proses reading, dan jujur aja ini salah satu peran tersulit aku karena dari awal sampai akhir film banyak banget perubahan emosi Ainun yang bisa dibilang kurang dari beberapa detik, terus banyak shot-shot juga yang membutuhkan waktu lumayan panjang dan harus menahan intensitas emosi itu. But yes, I hope. Dan aku mau terima kasih banyak sama Mas Bobby karena Mas Bobby membantu aku banget saat di set. Kerjasama sama para cast yang lainnya juga went on so well. Dan nanti semoga kalian akan suka sama filmnya. Dalam cerita Ain itu berteman dengan dua orang, ya. Satu yang diperankan oleh Ria Ricis, satu oleh Arbani Yazid. Oh, Oke, sayang sekali saat ini Arbani tidak bisa hadir di hadapan Anda semua, tapi ada VT yang sudah direkam dipersiapkan oleh tim dari Leo Pictures. Kita saksikan dulu testimoni dari Arbani. Ini dia. Saya mau mengucapkan selamat, congrats buat kita semua atas film Kiblat, terutama buat Leo Pictures, buat Mas Agung, buat Mas Bobby, terima kasih banget Mas. Terus buat Yasmin, Keanu, Ricis, sudah jadi teman main yang asik. Dan terima kasih buat semuanya yang terlibat di film Kiblat. Harapannya semoga hasilnya nanti baik dan bagus. Hasilnya bagus, banyak orang yang suka, banyak hal-hal yang bisa didapat, yang baik-baik bisa didapat dari menonton film Kiblat. Dan mohon maaf bisa hadir sekarang karena memang lagi ada yang dikerjakan yang harus diselesaikan. Ya, sekali lagi congrats. Yasmin Napar itu mempunyai dua bestie, salah satunya diperankan oleh Arbani dan satunya lagi diperankan oleh Ria Ricis. Ceritanya ini santri, ya. Lalu dalam satu momen dia baru mengetahui ayahnya, Abah, meninggal dunia dan dia kembali ke kampung halaman. Itu yang terjadi pada Ainun yang diperankan oleh Yasmin. Ada nih dua bestinya ya. Betul. Ria Ricis berperan sebagai siapa? Namanya? Rini. Dia lupa loh. Maaf. Oh yakin Rini. Rini kan om? Rini Ricis. Itu kamu bisa dapat bentuk-bentuk Jawa ya?
Lah kan papaku Brebes. Oh iya. Papaku Telur Asin Brebes. Mama? Ibuku Palembang. Oh iya. Pempek. Pempek. Jam-jam segini aku ngomongin makanan ya. Iya, bisa ditawar takjil. Risis, cerita dong bagaimana senangnya bisa bergabung di produksi Leo Pictures ini. Om Agung terima kasih banyak, Om Bobi terima kasih banyak dan maaf ya. Kayaknya selama syuting Om banyak emosi banget ke aku ya kayaknya. Kenapa tuh? Karena aku selalu bilang, Om Agung aku belum baca skrip. Om Agung, Om Bobi aku belum baca skrip. Selalu. Nggak sempet. Karena kan itu momen tuh lagi repot-repotnya sama anak. Terus pas banget momen syuting itu Iya, kondisi aku itulah. lagi. Ya begitulah. Jadi memang agak sedikit berantakan, tapi aku berusaha membuktikan bahwa di set, di lapangan aku akan melakukan yang terbaik. Ya kan? Oke ya, oke Mas Bobi oke ya. Oke, walaupun disemprot terus ya. Lupa dia. Lupa. Namaku siapa ya? Rini. Setiap di set waktu mau action. Apa ya? Jadi karena memang itu kondisinya lagi berantakan banget. Ya aku jujur-jujuran aja ya, emang lagi berantakan banget, dan alhamdulillahnya dapat dukungan penuh dari teman-teman pemain. Mereka semua benar-benar support aku banget. Sabar lah ya. Iya. Dan dukungan semua tim dan kru alhamdulillah banget. Pokoknya aku dibantu sama semua yang ada di lokasi di situ. Aku berterima kasih banyak banget. Tuh loh ya. Kita nggak tahu. Tuh, Mas Agung aja nggak tahu loh. Tapi ada satu momen yang dimana aku harus izin 1 jam atau 30 menit yang tengah malam itu, dan itu dimana scene aku tuh lagi benar-benar nggak bisa digugat. Jadi aku bingung, aku harus ngapain? Oh, harus ada di trailer scene-nya. Yang benar. Iya itu jadi benar-benar lagi posisi yang kesini salah, kesana salah, tapi aku harus profesional, tapi ini juga penting. Jadi Yang ini juga penting tuh apa sih? Puasa. Ya rekan-rekan media nanti kita ngobrol ya. Oke, tapi badai sudah berlalu ya. Oh iya. Lagi memperbaiki diri. Oke, kamu religius sekali deh. Amin, alhamdulillah, alhamdulillah. Which is profesional ya. Amin ya Allah, amin ya Allah. Masih ingat nggak? Kalau nggak ada azan berarti kita nggak sholat. Iya, gitu ya. Untuk profesionalitasnya Ricis. Amin. Sebelumnya aku mau bilang terima kasih sama Om Bobi sama Om Agung, karena aku bisa kasih kesempatan main di film ini. Serunya banyak apa aja aku lupa. Alhamdulillah ada temen. Iya, oke. Banyak syutingnya malam ya sayangnya? Malam karena horor. Oh iya. Waktu fighting, wah keren. Oh, ada fightingnya ya, keren. Ini kayaknya Rahmat akan jadi karakter spesial juga disukai nonton nanti ya. Enggak. Ada yang menangis ya. Yang menangis-nangis kalau di TV. Oh iya. Antagonis biasanya aku di sinetron. Ah iya. Teraniaya. Palingan lah pokoknya. Apa aja bisa kok. Yes, jadi Ajeng ini istri ketiganya Abah. Dia misterius banget orangnya. Menarik sih karena dari awal aku baca juga, wah hamil gede istri ketiga, kan jadi kayak menarik gitu, menantang buat aku karena sebelumnya nggak pernah kepikiran di umur aku yang segini mudanya aku bisa dapat peran yang seserius itu buat aku. Dan dia, Bu Ajeng ini ibu-ibu padepokan. Oke. Gitu, jadi dia pun disegani sama orang banyak. Abis itu punya anak yang sayang banget sama ibunya, walaupun ini anak sambung ya, walaupun anak sambung, tapi Bu Ajeng dan Rahmat ini kedekatannya dekat sekali. Iya, jadi kamu chemistry-nya sama Keanu sudah terbangun dari sebelum syuting ya? Iya sih, kita dekat beneran jadinya. Sampai sekarang masih ya? Masih sampai sekarang. Iya. Awet. Sebagai Lingga, dan Lingga ini adalah sebuah karakter yang sangat-sangat emang berbeda gitu loh. Makanya saya pengen terima kasih banget sama The Pictures, Nuno, Mas Agung, Karel, semuanya, karena ini adalah sebuah PR yang luar biasa berbeda dari sebelum-sebelumnya gitu. Dan ketika saya tahu bahwa naskahnya ada dari Mbak Lele gitu, Mbak Lela,
pasti ada keresahan sosial yang mau dibawa di sini. Nah, beneran. Dan ketika ada Mas Bobby di sini, I'm a fan of his previous works. Beliau itu bisa mengeluarkan cerita dengan atmosfer yang berbeda yang hanya bisa dirasakan ketika kita nonton di bioskop. Bener-bener kayak kita masuk ke dalamnya, kayak nggak tahu ya, kayak bener-bener kayak main game gitu, rasanya kayak main game horror. Mungkin karena saya lagi sering main game aja kali itu. Tapi kalau misalkan ditanya apa tantangannya berperan sebagai, mungkin bisa bilang Boris di sini. Saya mendapatkan pendekatan yang agak berbeda waktu itu pas saya ngobrol sama Mas Bobby. Saya disuruh berperan sebagai protagonis. Justru karena gini, Lingga ini adalah seorang yang terpaksa menjadi pemimpin padepokan, terpaksa harus membereskan semua yang terjadi dan berantakan ketika sesuatu terjadi pada Abah. Nah, disitulah saya harus berpikir keras untuk menyelamatkan seluruh warga desa dengan segala cara, bahkan cara-cara yang nggak enak sekali. Gini, ini Rahmat hebat, dia tidak menggunakan stuntman. Serius? Fighting. Ya, kalau saya sih fighting nggak ada, cuma mungkin adu ilmu kali ya. Oh. Ya, Orang padepokan ya? Wah, gitu. Jurus apa aja? Wah, nanti dong, kita nonton trailernya ya. Itu aja saya kaget loh, itu ada sampai kayak begitu sumpah. Yang mana bikin kaget? Yang terakhir tadi. Yang orang sholat dengan pakai mukena? Iya, terus melenting begitu. Melenting. Itu tuh image yang gak bakal keluar dari gini deh, itu bawa mimpi dah. Ya, betul.